Para subscribers dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Tuhan, saya barusan ditanya oleh eh, subscribers ini ya, yang kebetulan juga merupakan teman baik saya, ya sekaligus juga klien ya. Beliau bertanya masalah yang dihadapi, khususnya yang berkenaan dengan kepailitan. Jadi pertanyaan itu sekitar kepailitan, tapi saya tidak akan banyak bercerita soal kepailitan karena kepailitan itu pernah dulu saya di video-video dulu pernah bercerita, tapi pada intinya kepailitan itu adalah upaya terakhir yang diberikan oleh undang-undang bagi para kreditur yang beretikat baik terhadap perusahaan atau badan hukum ataupun perseorangan, natul ke person tadi, untuk membayar kewajibannya, karena di dalam bisnis itu ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh badan hukum ataupun perorangan tadi. Dan ketika itu apabila sudah jatuh tempo minimal ada 2 kreditur, ini teorinya seperti itu ya, maka dia bisa melakukan gugatan pailit yang dimulai dengan PKPU. Nah, saya tidak cerita banyak lah soal itu ya, tapi itulah gambarannya. Jadi kepailitan itu atau bankruptcy itu sudah cukup lama ya, sudah ada di tahun reformasi 20 tahun yang lalu, ketika saya juga menulis soal buku soal kepailitan ini ya. Padahal kita tahu kepailitan itu sudah ratusan tahun yang lalu di negeri Belanda sudah ada ya, dengan aturan Faillissement Verordening. Jadi peraturan tentang aturan-aturan tentang kepailitan. Saya tidak ngomong itu lagi ya. Oke. Jadi kalau orang sudah pailit, pastinya hubungan hukum terhadap objek pailit ataupun budak pailit itu sudah terputus dan sudah secara otomatis dikuasai oleh yang disebut dengan kurator dan hakim pengawas ya. Itu proses seperti itu. Saya juga tidak akan membahas itu juga. Nah, pertanyaan yang agak menggelitik kepada saya ini adalah si pailit ini setelah dinyatakan pailit ya, saya ceritanya udah pailit nih perusahaannya. Lantas dia bisa nggak dia dipidana? Gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pailit itu masalah terpisah dengan pidana. Pailit itu bukannya undang-undang super body ya yang bisa menghapuskan segala, tidak. Pailit itu ya hanya berkisar pada insolvensi ataupun orang dinyatakan insolvent ya, dinyatakan default, tidak gagal bayar itu undang-undang pailit itu memang secara keperdataan akan menghapus semua peristiwa-peristiwa perdata yang ada apabila ada gugatan dan lain sebagainya tadi ketika kepailitan itu dijatuhkan. Namun pidana tidak hilang ya. Jadi pertanyaan itu apakah bisa dipidana? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya apabila ditemukan pada saat ini, kalau saya berbicara kredit ya, kredit di bank ya, apabila pada saat mengambil kredit di bank atau mengambil pinjaman di bank itu menggunakan keadaan-keadaan palsu, misalnya ya kalau kita bilang stoknya itu 100 di markup menjadi 200 supaya kreditnya lebih tinggi. Terus kolateral yang jaminannya ini tidak terlalu penting dalam kredit kalau soal kolateral, tapi ini menjadi hal yang poin juga ya. Apabila misal kata kolateral itu bekerja sama dengan appraisal, bekerja sama dengan officer bank, memarkup harga-harga yang tidak wajar sebagai gitu, 100 dibuatkan 200 seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, ada dokumen-dokumen lain yang dipalsukan, ada falsehood di sini, baik itu falsehood secara formil falsehood, material falsehood, maupun dengan false intellectual falsehood. Kalau ada itu, maka kepailitan ini bisa diusut oleh aparat penegak hukum. Mengapa orang ini pailit seperti itu? Kalau berdasarkan pada cerita kepalsuan, sudah pasti banyak hal yang bohong. Nah, kalau sudah banyak yang bohong, berarti apa? Berarti ada hal yang menurut aturan hukum pidana itu ya, ada keadaan palsu, ada tipu muslihat, ya, bisa fardut, bisa penggelapan, bisa juga penipuan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bisa juga tidak. Kalau tidak, misalnya katakanlah
perusahaan tersebut bangkrut karena satu dan lain hal. Misalnya ada kebijakan pemerintah untuk melarang misalnya ekspor barang A, tidak boleh diekspor lagi, kan dia habis dia, ya kan, kosnya meningkat, uang tidak ada lagi yang masuk, tidak ada bisa bisnis lagi, dia bangkrut, kan seperti itu. Dan atau sudah ketinggalan zaman ya, ketinggalan zaman. Misalnya dia dagang apa itu komputer ya, komputer kan tiap saat itu ganti terus, dia punya tipe ya, dia punya apa namanya itu sekarang malah artificial intelligence kan, algoritmanya ganti terus semakin canggih, makanya yang lama-lama ini ketinggalan kan, tidak laku seperti itu. Atau juga mode yang sudah ketinggalan, tidak lagi diminati oleh masyarakat, bangkrut seperti itu. Atau spare part, kalau kita bicara mesin, bisa bicara bisnis kendaraan bermotor, apa spare partnya sudah obsolete, sudah tidak bisa lagi, itu tidak ada yang mau beli ya, dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar, hal yang bisa dimaklumi ya. Seperti halnya sekarang ini kita tahu kan muncul artificial intelligence ya. Ini saya agak menyimpang sedikit ya, dengan adanya DeepSeek gitu. Nah, DeepSeek itu kan menghancurkan semua kan, AI yang sekarang ada ini kan, kaget dunia ini kan, seperti itu. Nah, itu satu-satu akan rontok, dan itu akan secara alami akan hancur gitu loh. Mobil listrik Tesla dulu merajai ya, setelah muncul BYD, Build Your Dream, dari China, habis itu, pelan tapi pasti ya mati gitu loh, karena tidak bisa bersaing bisnis. Jadi ketika persaingan bisnis tidak bisa survive, maka dia akan bangkrut. Itu tidak ada pidana. Tapi kalau yang poin pertama tadi, itu bisa dipidana ya. Jadi ini merupakan sekalian ya, mengedukasi kita semua dan menambah wawasan kita semua agar kita memahami ya hukum ini secara benar, dan kita harus betul-betul tahu ya bahwa dunia ini sudah berubah dan hukum juga sudah berubah. Terima kasih bagi subscribers yang bertanya pada saya. Tetap sehat Bapak ya, semua subscribers yang saya muliakan. Kita jaga kesehatan, terus bekerja, dan sukses.